Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan sinetron yang sangat mengsinetronkan. Karena film ini full berisi Reno yang suka kesurupan demit seniman. Ya kalian tahu kan film apa? Apalagi kalau bukan Panggilan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Di awal film, terdapat sebuah keluarga yang sedang melaksanakan camping karena si bocil ngep-ngep ini mendapatkan ranking 1 di kelasnya. Dari belakang, makanya hadiahnya cuman camping. Perkenalkan kakaknya bernama Mala dan emak bapaknya, ya panggil aja Dara dan Raka. Di sana terlihat Mala sedang ngevlog menggunakan HP gamingnya, padahal dari kejauhan kameramen udah nyorot dia buat dijadiin bahan konten. Capek-capek ngevlog, padahal udah ada kameramen yang ngerekamin. Ketika memasang tenda, datanglah minion dari universe azab yang selalu dijolimi ketika jadi barudak kampung di Nganjuk City. Kedatangannya pun memberikan pesan kalau jangan main jauh-jauh, apalagi masuk ke tengah hutan, takut nyusahin Basarnas. Kalau mau main sekitar area sini aja ya, jangan sampai ke hutan. Emangnya berbahaya kenapa, Om? Oh, nggak berbahaya kok, paling juga diculik demit. Meskipun nama bocil ngep-ngep ini adalah Raja, tapi gue menolak nama tersebut, lebih memilih memanggilnya Reno karena kalau Revo takutnya malah ngejar nasabah. Dimana yang namanya bocil ngep-ngep selalu menyusahkan para orang tuanya, apalagi yang suka nendang pintu buat top up diamond. Karena si Reno udah dilarang untuk bepergian sendiri, apalagi ke tengah hutan, si bocil ngep-ngep ini malah cosplay Jajak si Gundul setelah melihat bentukan kelinci yang disangka adalah Mail. Alhasil ia pun mengejarnya menggunakan ransel Spiderman-nya sampai masuk ke tengah hutan, dan sedikit ngos-ngosan kebetulan dalam ranselnya berisi bom nuklir Hiroshima Nagasaki. Kelinci! Oh, kelinci! Sudah kuduga dia ngira lagi syuting Upin Ipin. Pak Mael. Oh, Pak Mael. Sementara di hutan tersebut datanglah angin Boboiboy Topan yang menjatuhkan pelang dilarang masuk yang rupanya telah tersegel Gaga Itachi di dalam sebuah sumur tua itu. Sedangkan Reno terus masuk ke tengah hutan sampai kehilangan jejak si Mail. Kelinci perginya kemana ya? Kita kehilangan jejak kelinci. Mari kita katakan peta. Di sana Reno pun udah melewati pelang tanda larangan yang konon di sana tersegel berbagai macam jenis hantu. Bahkan katanya Sun Gokong juga sedang melintasi daerah sana, jadi takutnya Reno malah ditempeleng pakai tongkat pramukanya karena disangka siluman. Tapi yang jauh lebih menyeramkan dari itu, ya backsound filmnya kayak film hantu anjing. Merasa tersesat, Reno pun mengeluarkan HP gamingnya untuk mabar FF, bodo amat nyari jalan, toh juga ntar dicariin oleh Basarnas, begitulah dalam pikiran Reno. Ya, gak ada sinyal lagi. Namun sayangnya sinyal di sana sangat busuk seperti jaringan Indigo yang suka lost tiba-tiba, pucek kata gue teh. Sehingga Reno terpaksa mengandalkan cangkem tuannya untuk berteriak sekencang mungkin, sedangkan kameramen dengan sintingnya malah terbang menjauh membiarkan Reno menghilang di tengah hutan. Hehehehe. Sabar ya, kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Gak bisa main FF, main robot-robotan pun jadi. Kala itu tas Reno pun tiba-tiba nyemplung ke sebuah sumur tua bekas persegelan Gaga Itachi. Alhasil Reno yang masih membocil ngep-ngepkan ini dengan santunya malah turun ke sebuah sumur sampai ia pun terjebak di sana. Anja, sumurnya real banget cuy. Kalau di film azab terbuat pakai terpal. Di sisi lain, mereka yang udah kelar bikin api unggun dan lingkaran semisal beruang laut datang menyerang, akhirnya mereka pun sadar kalau Reno yang susah-susah dibesarkan sepenuh hati seperti iklan kecap Bango udah menghilang dari perkemahan. Tapi untung ada bukti rekaman vlog dari Mala yang tahu kemana arah Reno pergi. Dan tak berselang lama tiba-tiba sebuah ulti Yudora pun mengelok Reno dari atas siap memberikan geletikan yang super ekstrim. Dimana meski udah berusaha keluar dari sumur menggunakan tutorial Jajak dari si Gundul, ternyata Reno lupa melihat tutorial itu hanya bisa dilakukan oleh 18 tahun ke atas. Sehingga ia pun harus ngestak di sana sendirian sementara orang tuanya berusaha mencarinya dengan menyusuri hutan. Kala itu malah yang... nggak tahu lagi gue harus ngomong apa. Ia pun malah berpencar dari orang tuanya setelah mendapatkan bisikan dari The Demit dan mengikuti arah menuju sumur tua terlarang. Yang pada waktu itu di dalam sumur tersebut muncullah kompas zaman penjajahan yang konon kakek Sugiono pernah menggunakannya, tapi saat baru dipegang, auto first blood dong. Untungnya sampailah Mala di TKP dan udah melihat petir Yudora memberikan ultinya ke sumur itu, dan saat dilihat, surprise!
terlihat sosok ransel Spiderman yang kemudian malah ikutan turun ke dalam sumur. Pinter, auto double kill Wasted dua-duanya kalau gini anjing. Di sana malah pun berhasil mengambil Reno sebelum kemasukan satu bah air sumur. Tapi setelah diambil, cara keluarnya gimana? Begitulah dalam pikiran Mala. Bentar, itu Reno pingsan terus kenapa bisa megang Mala cuy pas dia manjat sumur? Dengan GG Gamingnya Mala pun berhasil keluar dari sana dibarengi dengan hujan yang tiba-tiba lenyap dari permukaan bumi. Meskipun Reno sampai saat ini belum diketahui udah meningsoy atau belum akibat terkena sengatan ata geledek. Siap. Sedangkan di sisi lain emak bapak Reno yang melihat pelangi, ia pun mengurungkan niatnya mencari Reno karena lebih kepo ujung pelangi isinya apa yang menurut legenda isinya emas batangan. Namun bukannya dapat emas batangan ketika sampai, yang ada didapat malah 2 anak penghabis nasi di rice cooker sudah tak berdaya. Ini gimana? Sayang bangun. Nah, singkat cerita, dibawalah mereka ke dokter di kampung sana yang cuman belajar pengobatan dari YouTube. Di sana malah pun berhasil sadar tak mengwastetkan, sementara Reno, nah ini. Karena belajar tutorial di YouTube, pengobatan bapak ini pun cuman menekan-nekan dada Reno sampai cangkemnya berkata saat sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang katanya Reno udah berada di alam baka sedang dipecut di neraka akibat tak mendengarkan kata pemandu camping untuk jangan main ke tengah hutan. Bandel sih, dipecut kan sekarang? Mendengar itu, para woman langsung kesurupan mengira kalau Reno lagi membuat konten prank karena kebanyakan nonton atas masih bujang dengan hoodie tebal anti pelurunya. Tapi sangnya meski udah diteriaki di dekat kuping, Reno nampaknya tak bangun-bangun. Kala itu Raka pun menghubungi bapaknya untuk memberikan surprise kalau ia akan membuat dedek bayi lagi akibat anaknya udah kedelet dari dunia. Namun di tengah menceritakan kisah Reno yang wasted karena kecebur sumur, datang angin topan kesayangan film Azab, di mana kakek Reno tiba-tiba bersujud untuk melakukan penambahan billing agar cucunya bisa hidup lagi. Alhasil, surprise, Reno pun tiba-tiba sadar setelah ditransferkan billing 3 jam oleh kakeknya, yang membuat bapaknya tak jadi memproduksi dedek lagi karena yang udah besar ini sudah berhasil bangkit dari kematian. Nah, ketika mengabarkan ke kakeknya, si kakek seketika bagong karena padahal uang kakeknya kurang lagi 2.000, kok bisa Reno ketambah billingnya? Begitulah dalam hati kakeknya. Bahkan di sana sang dokter pun heran padahal ia juga sedang berusaha mencari tutorial YouTube cara menghidupkan orang meninggal, tapi yang keluar malah episode Kabuto mengedot Tensei King Itachi. Untung Reno belum ditanam anjing. Kala itu Reno yang udah pulang balik ke rumah, ia pun bermimpi kembali tentang kompas peninggalan kakek Sugiono sampai mendengar suaranya melalui mimpinya. Mendengar bisikan itu, Reno langsung mengambil kompas yang juga ikut masuk ke dalam tasnya sewaktu Reno naik ke permukaan. Dan saat diputar seperti iklan Fair and Lovely, Kompas ini beneran ada. kompas itu tiba-tiba membuka portal lowongan kerja. Sebuah portal Bifrost yang membuat sisi kamar Reno berterbangan seperti ingin membuka portal untuk memanggil kaum Decepticon. Namun ketika ditutup, portal itu lenyap seketika menyisakan sebuah rambut kuntilanak dan sebuah kertas. Nah, keesokan harinya layaknya kehidupan orang kaya karena Raka rupanya anggota elit nasional, terlihat dari skin dan juga sebuah koper yang katanya nanti dipakai bikin acara uang kaget. Buset dah. Gede banget rumahnya cuy. Ketika di jalan, Reno pun kembali mendapatkan bisikan dari dirinya yang berada di alam yang berbeda, sampai membuat kepalanya seperti ada yang menempeleng, apalagi saat noleh ke atas sebuah penampakan awan yang real banget pun terlihat di mata Reno berkeliling di atas mobilnya, sehingga membuat bapak Reno mengira anaknya sedikit gendeng dengan mengatakan hal yang enggak-enggak menjadi ada. Beginilah akibat Jenong terlalu keras kebentur beton. Kemudian sesampainya di sekolah ternyata Mala juga mengalami hal yang sama, di mana ia mendengar bisikan demit dengan menyuruhnya menyelamatkan temannya yang udah di-lock oleh besi beton untuk menggepreknya. Alhasil Mala pun langsung mencari temannya itu, panggil aja Tio karena kalau Ilham ribet bener namanya anjing. Dan ia pun berhasil menyelamatkan Tio dari geprekan maut akibat caper ke para woman. Lagian main basket sendirian di lapangan, nolep banget cuy. Kagak punya temen. Nah, sepulangnya dari sekolah, Reno pun menceritakan kalau ia juga mendengar bisikan, bahkan bisikan itulah yang menyelamatkan temannya dari rudal korut yang ngelok kelas Reno.
Namun sayangnya curhatan itu tak dipedulikan oleh Mala yang menganggap adiknya sedang berhalu. Padahal dia sendiri juga halu anjing. Kemudian di luar rumah baru aja tadi ditolong, si babang berbatang ini udah datang ke rumah Mala untuk memberikan surprise berupa bunga yang dicabut dari halaman tetangga. Yang saat ketemu Mala, ia pun menanyakan gimana tutorial mendapatkan bisikan seperti Mala agar dirinya bisa menjelma menjadi Papa Jola dan menyelamatkan para umat manusia. Namun pergibaan itu didengar oleh Reno yang bagong ternyata kakaknya memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya, yaitu kekuatan bisikan demit. Selain bergibah tentang kekuatan bisikan demit, Tio pun juga dengan barbar memegang tangan Mala yang lalu memberikan surprise bunga dan coklat. Alhasil di kamar Mala pun baper terkelepek-kelepekan jantungnya karena mengira dari sekian banyak woman di sekolah hanya dirinya yang dilirik oleh Tio. Anjas, masih kecil kids, sekolah yang bener baru pacaran. Di sana Reno pun masuk kamar Mala bukan untuk meminta coklatnya melainkan menanyakan kekuatan Mala yang sama seperti dirinya. Tapi ia justru tiba-tiba kesal karena Reno mengungkit hal yang ia anggap halu dengan pura-pura tak tahu apa yang dikatakan oleh Reno. Raja sama kok, Raja juga punya kekuatan itu. Anjas, kapan lagi kan lihat Reno punya bisikan maut? Namun meskipun udah dijelasin, si Mala tetap kekeh kagak mau ngaku kalau ia punya kekuatan super. Bahkan menyuruh Reno untuk move on dari kehaluannya kalau bisa tutup kuping seperti para penguasa yang jika rakyatnya sedang ada masalah. Cuaks. Di hari itu juga ketika Mala dan emaknya lagi memasak roti jala malimar biadab kesukaan Reno, datanglah Reno yang mencoba membantu tapi bukannya ngebantu malah cosplay Ben 7. Bisa ngehentiin waktu dong, buset dah. Aha, gue punya ide. Mendengar ada suara minta tolong, Reno pun teriak-teriak tak karuan sampai piring itu pun jatuh dan waktu pun seketika kembali berjalan. Dimana ternyata suara minta tolong itu adalah kakek Reno, namun bukannya percaya yang ada tak beres dengan kakeknya, si Mala malah menganggap Reno halu. Buset dah, baru kali ini gue lihat orang di rumah pakai sandal tinggi. Ini mau masak buat keluarga pelomba master chef anjing. Tak berselang lama, kakeknya pun menelpon Raka untuk mengabari kalau bentar lagi Raka akan memiliki emak baru yang sekalian sepulang mencari janda kembang kembung, ia katanya akan singgah ke Jakarta untuk menjenguk kondisi Reno dengan mengendarai mobil kodoknya yang setirnya belum power steering. Sampai Jakarta auto berotot. Setelah mengetahui kakeknya baik-baik aja, Reno kembali mengira kalau bisikan itu cuma bisikan halu bukan kekuatan demit. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk menetralisirnya dengan GB pahala sebelum akhirnya push rank FF di akunnya. Dimana setelah GB pahala terdengar lagi suara kakeknya yang dikira udah sampai di rumah, tapi nyatanya saat Reno membuka kompas ajaibnya. Anjas, itu kompas apa remote TV anjing? Sebuah rekaman kepanikan di dalam mobil pun terlihat, namun saat emaknya datang, TV itu pun seketika mati. Kala itu Reno bilang kalau kakeknya terlihat akan wasted akibat menaiki travel bus yang ugal-ugalan, tapi saat ditelepon ternyata kakeknya tak menaiki mobil travel sehingga Reno kembali dianggap berhalu. Di sisi lain, tiba-tiba mobil yang dikendarai kakek Reno mengalami mati rasa seperti perasaan kalian dengan mantan kalian, anjas. Dan saat dibuka rupanya mesin turbonya mengalami datang bulan alias bocor-bocor. Sehingga kakeknya mendatangi sebuah bengkel tapi bukan buat menyervisnya melainkan menitipkan kodok berwarna biru itu di sana. Sedangkan ia pergi ke Jakarta naik mobil travel yang direkomendasikan oleh Babang Ari Ginting Persi KW ini agar perjalanannya cepat cuman minusnya adrenalin menjadi meningkat. Nah lo, auto wasted. Kembali ke Reno, ia pun terlihat menyesal memiliki mak bapak yang sama sekali tak percaya dengan kata-katanya. Sedangkan kembali lagi ke tempat kakek, sebuah mobil travel berkecepatan halilintar pun muncul menawarkan tumpangan dengan kode A3. Dan lagi-lagi baru aja masuk ke mobil travel, sebuah penglihatan Supra bapak kau pun muncul di mata Reno, membuatnya kembali seperti anak kecil yang gendeng-gendengan di mata emak bapaknya. Sementara di kamar Mala, ia tiba-tiba kesurupan mengcosplay menjadi seniman. Anjas, seni sekali cuy gambarannya. Yang kemudian sebuah suara kembali menerjang telinga Mala. Bahkan saat Reno masuk ke kamar, akhirnya Mala percaya dengan kekuatan tersebut dengan menelpon kakeknya yang pada saat itu sedang di-lock oleh awan Kinton milik Goku, cuman beda skin doang. Alhasil saat telepon itu terhubung, mereka pun bagong karena sesuai perkataan Reno yang melihat kakeknya akan wasted menaiki mobil travel. Dan kini kebetulan kakeknya sedang OTW Jakarta naik travel. Akankah kakeknya wasted atau Reno bisa berubah menjadi Ultraman Cosmos merek Magicom? Saksikan di episode berikutnya. Anjas, sudah kayak narator Goku aja gua.